Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ahlun Firdaus. Di sini saya akan membahas eh, makalah yang dibawakan oleh kelompok satu, yaitu yang pertama pembahasannya definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Nah, artikel ini merupakan tulisan yang memuat informasi mendetail tentang suatu topik atau isu tertentu, seringkali dengan pendekatan mendalam dan eksplanasi yang komprehensif. Sementara berita merupakan laporan yang singkat tentang peristiwa terkini yang disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip jurnalisme yang objektif dan berimbang. Nah, dalam menulis artikel itu terdapat struktur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada judul. Judul ini yang biasanya di bagian yang paling banyak dibaca ya, yang dibuat harus menarik dan memikat perhatian pembaca agar pembaca dapat lebih mendalam lagi atau lebih memasuki isi cerita tersebut. Nah, yang kedua di sini ada nama penulis, informasi tentang siapa yang memiliki hak cipta. Terus selanjutnya ada abstrak, ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian dan ringkasan hasil penelitian. Nah, selanjutnya kata kunci, yaitu kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel, mempunyai makna yang khas dan jelas, 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel. Nah, selanjutnya di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang atau rasional penelitian. Uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah disertai sumber acuan, data dan referensi yang kuat. Pernyataan umum tidak perlu sumber acuan, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, dan pendahuluan pada umumnya harus ditulis sekitar 3-4 paragraf. Nah, selanjutnya di sini ada landasan teoritis dan empiris. Yang berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian, studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan adopsi dan modifikasi model penelitian. Selanjutnya di sini ada metodologi yang berisi uraian terperinci tentang prosedur penelitian, data dan sumber data, jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, spesifikasi model, keterangan bagaimana data dianalisis, adopsi dan modifikasi metode, ditulis sumbernya jika ada modifikasi yang harus dijelaskan. Nah, yang selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini biasanya berisi uraian mengenai hasil tulis analisis dan analisis. Pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah. Penyajian bersistem diperjelas dengan ilustrasi, tabel, dan gambar yang sederhana. Data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah. Dan dalam penulisan hasil dan pembahasan ini juga berisi menjawab masalah penelitian dan menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini yang berisikan bukan kopas dan pembahasan, pernyataan pendek atau generalisasi yang dari temuan, memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berupa deskriptif bukan numerik, dan memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori, dan arah penelitian lanjutan. Dan yang terakhir, di sini ada daftar pustaka. Harus lengkap sesuai rujukan dalam teks. Dan tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada proses pembuatan artikel dan berita. Berita dan artikel merupakan suatu untuk menyebarkan informasi ke khalayak umum. Pada dasarnya pesan yang disampaikan harus bersifat informatif dan kreatif, sehingga berita dan artikel dapat dibuat menarik perhatian banyak konsumen dan pembaca. Selain informatif dan kreatif, ada 3 tahapan nih atau proses pembuatan. Proses ini juga menjadi peran penting berita
dan artikel untuk menarik para konsumen membaca berita dan artikel yang kita sampaikan. Nah, diantaranya ada riset, penulisan, dan menyunting, yaitu sebagai berikutnya. Yang pertama, riset. Menurut Dane menjelaskan bahwa penelitian yakni sebuah proses kritis untuk menanyakan suatu hal dan berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai fakta dunia. Kalau dianalisis apa yang disampaikan Dane, penelitian dapat disimpulkan ini menjadi sebuah proses bagaimana mendapatkan fakta melalui serangkaian cara atau metode untuk mendapatkan informasi itu. Selanjutnya di sini ada penulisan. Salah satu proses yang paling penting untuk menarik konsumen di dalam berita dan artikel adalah penulisan teks. Pada sebuah berita dan artikel tentunya masing-masing memiliki struktur penulisan sendiri. Agar teks atau tulisan itu tertarik, tentu harus memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan nih. Berikut aspek penulisan yang harus diperhatikan agar menarik pembaca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul. Buat judul yang menarik mungkin semenarik mungkin ya. Penulisan judul ini sangat berpengaruh karena bisa membuat penasaran dan menggugah pembaca untuk mengetahui isi berita atau artikel lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada gaya penulisan. Kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan hindari kalimat yang bertele-tele gitu dan rumit. Nah, selanjutnya gunakan fakta dan data. Fakta dan data yang relevan akan menaikkan kredibilitas kepercayaan pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada menyunting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata dasar sunting melahirkan bentuk turunan menyunting kata kerja verbal, penyunting kata nomina. Dari beberapa turunan tersebut, makna yang utama dalam proses pembuatan berita dan artikel yaitu menyiapkan naskah-naskah atau tulisan yang sudah dibuat untuk siap dicetak atau siap diterbitkan nih, dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa menyangkut ejaan, diksi, serta struktur kalimat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada etika penulisan artikel dan berita. Nah, etika penulisan ini adalah konsep yang mengaruh pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Penulis artikel ilmiah dituntut untuk jujur dan bisa bertanggung jawab terhadap pendapat yang telah disampaikan dalam artikel ilmiah. Nah, adapun etika-etika gitu ya, ilmiah menurut Anonymous yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi. Setiap informasi hasil penelitian harus diseminasikan, disebarluaskan, dan dipublikasikan di media cetak ataupun elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda atau duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik. Yang kedua, penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau proceeding, atau dalam bentuk buku. Yang ketiga, peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian kecuali penyandang dana menolak pencantuman tersebut. Dan selanjutnya di sini ada pembahasan faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah dari berbagai aspek yang memengaruhi bagaimana pembaca menangkap, memahami, dan menginterpretasikan informasi tersebut yang telah disajikan. Nah, di sini ada berikut beberapa faktor yang memengaruhi keterlibatan pembaca. Yang pertama yaitu minat pembaca. Karena minat pembaca ini terhadap topik atau genre berita dapat memengaruhi keterlibatan mereka dalam membaca dan memahami berita.
Yang kedua, kualitas berita. Kualitas berita seperti kejujuran, keberimbang, dan kecermatan juga mempengaruhi keterlibatan pembaca. Yang ketiga, faktor teknis dan ekonomis. Faktor teknis seperti keterbatasan ruang dan waktu, serta faktor ekonomis seperti kepentingan penjualan dapat mempengaruhi bagaimana berita disajikan dan dilihat oleh pembaca. Nah, yang keempat di sini ada faktor ideologis seperti kepentingan segelintir orang yang juga mempengaruhi bagaimana berita disajikan dan dilihat oleh pembaca. Yang selanjutnya di sini ada pengaruh media. Pengaruh media ini seperti media daring, Tempo, titik.com, titik dot juga mempengaruhi keterlibatan pembaca. Ya mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan. Ya itulah kurang lebihnya review pembahasan makalah materi dari kelompok 1 yang berjudul pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.